Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Kusrini dengan NIM 2210723040, jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Saya akan mempresentasikan hasil folklore dari daerah saya, yaitu Pasaman, yang berjudul Talang Parindo. Nah, Talang Parindo ini dikisahkan seorang pria muda yang miskin. Dia jatuh cinta kepada salah satu anak raja yang memerintah di saat itu yang bernama Si Galang Banyak. Di suatu hari, seorang pemuda secara tidak sengaja melihat para wanita yang mandi di sungai, dan salah satu dari wanita itu membuat pemuda itu jatuh hati karena wajahnya yang cantik dan manis. Pemuda itu bernama si Umbuik Mudo. Umbuik Mudo hanyalah pria yang kehidupannya sangat miskin, dan Umbuik Mudo hanya memiliki seorang ibu sebagai seorang satu-satunya dari keluarganya. Setiap hari Umbuik Mudo selalu memikirkan gadis yang ia lihat di sungai waktu itu. Kadang Umbuik Mudo tersenyum tanpa sebab dan termenung tanpa sebab. Hal itu tentunya membuat sang ibu khawatir dan bertanya-tanya kepada anaknya itu. Umbuik Mudo menceritakan perasaan senangnya kepada sang ibu. Ia menceritakan betapa kagumnya ia terhadap seorang gadis yang ia lihat saat Umbuik Mudo melewati tepian sungai mandi tempat para anak gadis raja. Ibu Umbuik Mudo hanya tersenyum masam mendengarnya dan menasihati anak laki-lakinya itu. Mengapa kamu memiliki perasaan yang tidak sepantasnya terhadap seseorang yang derajatnya jauh di atas kita? Mendengar hal itu tentunya membuat Umbuik Mudo murung dan bersedih. Tak tega sebenarnya sang ibu memberi kalimat seperti itu, namun karena keadaan mereka, orang-orang miskin yang derajat mereka rendah tak sepantasnya berandai-andai tinggi. Setiap hari Umbuik Mudo selalu termenung, dan hal itu membuat ibunya khawatir. Akhirnya sang ibu memberanikan diri untuk bertemu dengan putri raja ketujuh yang bernama Galang Banyak. Galang Banyak memiliki wajah yang sangat cantik, kulit putih, dan senyum yang sangat indah. Namun di balik kecantikan itu, Galang Banyak sangat sombong dan angkuh, sehingga maksud ibu Umbuik Mudo yang ingin melamar si Galang Banyak tidak hanya ditolak, tetapi juga dihina habis-habisan. Jangan hendak meminangku, sebelah kakiku saja tak mampu kamu beli. Begitulah si Galang Banyak mencaci ibu Mudo. Burung membubuang kateh langit, jangan diharap nang kadape. Artinya burung terbang ke atas langit jangan harap bisa didapatkan. Begitu kejamnya hinaan yang dilontarkan putri Galang Banyak ke ibu Umbuik Mudo. Sang ibu pun pulang dan menceritakan penolakan yang dilakukan oleh sang putri, dan hal itu membuat Umbuik Mudo menangis, sedih, dan semakin larut dalam kesedihannya. Hingga Umbuik Mudo jatuh sakit, dan hal itu membuat sang ibu juga ikut sedih dan berniat melakukan segala cara untuk mendapatkan sang putri untuk anaknya. Memanglah putri Galang Banyak berkata demikian. Burung membubuang ke teh langit, jangan diharap nang kadape. Burung terbang ke atas langit jangan harap bisa didapatkan. Begitulah kira-kira dalam bahasa Indonesia. Tapi burung ke teh langit, tabang membubuang, bulih dan suok dan asok bagai. Biarlah burung terbang tinggi, bisa saya suap, saya asap juga. Pergilah ibu Umbuik Mudo ke tempat seorang datu sakti dan meminta petunjuk, dan datu itu menyuruh ibu Umbuik Mudo untuk mengambil talang parindo yang terletak di tengah lubuk yang dijaga binatang buas, yang satunya adalah ular taduang. Talang parindo itu tak tumbuh di sembarang tempat. Hal itu disebutkan dalam pantunnya yang berbunyi seperti ini. Gunung Pasaman panjang 7, di balik gunung panjang 5, bukan tinaman sagan tumbuh, bumi ndak suko manarimu. Bahasa Indonesianya, Gunung Pasaman panjang 7, di balik gunung panjang 5, bukan tanaman segan tumbuh, bumi tidak suka menerima. Talang Parindo juga tidak sembarangan orang yang bisa menemukannya. Si datu memberi petunjuk berupa seekor burung bernama burung bubui. Burung bubui itu akan terbang ke tempat tumbuhnya talang parindo, yang tujuannya untuk mengambil daun talang parindo tersebut yang akan dijadikannya sarang. Ibu Umbuik Mudo pun pergi mengikuti terbangnya burung tersebut dan berbekal air yang sudah dimantrai oleh sang datu supaya bisa mengambil talang parindo itu. Dan benar saja, saat sampai di sebuah lubuk, ibu Umbuik Mudo melihat seekor ular besar dan beberapa hewan berbisa lainnya yang melilit dan mengelilingi talang parindo itu. Tidak ada tanaman apapun yang tumbuh di sekitarnya.
itu hanya tumbuh sebuah rumpun tanpa rindu, dan itu ibu Umbuk Mudo mengeluarkan air yang diberikan oleh sang datu dan menuangkannya ke dalam lubuk itu. Dan binatang berbisa itu akhirnya tertidur sehingga ibu Umbuk Mudo bisa mengambil satu batang kecil talang parindu dan membawanya pulang. Ibu Umbuk Mudo membuat talang parindu menjadi sebuah seruling dan menyuruh Umbuk Mudo memainkannya di tepi sungai tempat Galang Banyak bermain. Dengan semangat, Umbuk Mudo melakukan hal yang diperintahkan oleh ibunya itu dan memainkan seruling itu di dekat tepian sungai, dan bunyi yang dikeluarkan oleh seruling itu sangat merdu seakan melelehkan telinga siapapun